Oke, nomor 8. Rahel diminta untuk melanjutkan S2 di Inggris oleh perusahaan tempat ia bekerja. Oke, akan tetapi perusahaan hanya bisa memberikan 60% dari total biaya yang harus dikeluarkan selama S2 jika Anda menjadi Rahel. Oke, jadi di sini si Rahel diminta untuk melanjutkan S2 di Inggris, tetapi perusahaan hanya membayarkan sebesar 60%, otomatis 40%-nya nantinya dibiayai sendiri. Terus jika kita sebagai si Rahel, apa yang kita lakukan gitu? Nah, kita lihat mana yang dia memiliki semangat berprestasi, ya. Yang A, menerima tawaran karena ini merupakan kesempatan baginya. Oke. A ini relatif baik ya. Kenapa? Menerima tawaran dan karena ini merupakan kesempatan. Gitu. Yang B, menerima tawaran demi kemajuan karir. Ini juga menerima untuk kemajuan karir. Yang D, menerima karena ada sanksi yang akan diterima. Oke. Menerima tawaran karena ada sanksi. Berarti kalau dia nggak terima dia ada sanksi. Jadi, artinya dia ini menerima dengan terpaksa. Mungkin akan ada sanksi itu. D, menerima tawaran dan berencana resign. Oke, nah ini belum masuk sudah berniat buruk gitu ya, menerima dan dia berencana resign kalau udah lulus gitu, udah dibiayai 60%, dia mau resign gitu ya. Harusnya dia mengabdi dulu gitu. Ini kayaknya agak lumayan jelek nih. Yang E, menerima tawaran demi pengembangan ilmu. Oke, kita lihat semua adalah menerima ya. Semua menerima tawaran. Tapi kita lihat ekornya gitu. Alasan dia menerima itu apa gitu. Kita lihat mana yang paling memiliki semangat berprestasi. Kalau kita lihat di sini, yang A sudah mendekati juga ya, kesempatan merupakan kesempatan gitu. Artinya ini juga dia sudah ada keinginan untuk berprestasi. Tapi kita lihat yang B juga menerima tawaran demi kemajuan karir. Ini juga untuk prestasi dia juga gitu. Nah, tapi kita lihat mana yang paling dianggap ini bisa mengembangkan diri dia gitu. Bukan hanya sekedar prestasi, bukan hanya sekedar kesempatan, bukan hanya sekedar karir, tapi lebih kepada pengembangan dari ilmu yang dia dapat gitu. Nah, karena pengembangan ilmu yang dia dapat ini salah satunya adalah untuk kita termotivasi untuk berprestasi gitu ya. Oke. Dan ini memang benar-benar dari dalam diri, nggak ada embel-embel karena eksternal gitu ya. Ini pengembangan ilmu ini memang betul-betul dari internal gitu, dari dirinya sendiri. Makanya jawaban yang paling baik atau poinnya 5 adalah yang entok. Dia menerima tawaran demi pengembangan ilmunya. Yang poin yang 4 yang mana bang? Yang 4 sudah pasti yang kemajuan karir. Nah, yang 3 menerima juga karena ini merupakan kesempatan. Oke, yang poin 2 mana? Menerima karena dia takut dikenai sanksi kalau nggak mau terima. Dan yang paling seperti saya bilang tadi, yang paling nilainya rendah adalah dia sudah niat buruk sebelum masuk S2 gitu. Artinya dia menerimanya karena mau resign. Makanya poinnya paling kecil. Oke, ya, berarti ini jawabannya adalah entok. Oke, nomor 9 kita lanjut. Mariska adalah seorang staf operasional di kantor cabang Denpasar. Siang ini tiba-tiba ada mantan karyawan yang datang komplain dengan bawa staf Disnaker karena tidak merasa puas akan status pemecatan yang diterimanya. Andika sebagai kepala cabang Denpasar sedang cuti dan tidak ada di tempat. Sikap Mariska yang tepat dilakukan saat ini adalah, oke, kita lihat ini agak kompleks masalahnya. Mariska adalah sebagai staf operasional. Nah, tiba-tiba datang seorang mantan karyawan ya, mantan karyawan membawa staf Disnaker. Nah, ini berarti nuntut nih karena nggak puas gitu, tidak merasa puas dari status pemecatannya. Sementara itu pimpinan cabangnya yang bernama Andika sedang cuti. Nah, terus apa yang dilakukan Mariska? Jika kita sebagai Mariska, nah, kita sebagai orang yang terjepit nih di sini ya, kita datangi orang mantan karyawan, mungkin temannya pula gitu kan, komplain karena nggak senang, tapi atasannya yang dimaksud yang mau dikomplainin lagi cuti gitu. Terus yang kita lakukan apa? Ya, kita lihat yang A, menunggu teman-teman yang lain untuk bisa menghadapi kasus. Yang B, meminta Andika untuk hadir sebentar karena keadaan sangat genting. Oke, ini atasnya diminta masuk gitu ya, ini menunggu, ini meminta Andika. Yang C, bagaimanapun Mariska hanya staf operasional sehingga
ini bukan menjadi wewenangnya. Oke, ini bukan menjadi wewenangnya. Yang dia mengambil keputusan dan menghadapi dengan berani si mantan karyawan. Oke, ini baik. Mengambil keputusan ini baik. Tapi kita lihat posisi dia sebagai apa, gitu ya. Dia adalah sebagai staf operasional. Kita lihat apakah ini baik. Mengambil keputusan baik, gitu ya. Tapi kita lihat wewenang dia apakah ada, gitu. Oke, ya, pilihan terakhir adalah yang E, menelepon Andika terlebih dahulu, kemudian menghadapi mantan karyawan tersebut berdasarkan arahan. Oke, berarti di sini dia menghadapi si mantan karyawan ini dengan cara menelpon dulu atasannya atau pimpinan cabangnya, kira-kira apa keputusan yang harus diambil, baru dia menghadapi mantan karyawan tersebut berdasarkan dari arahan Andika. Sudah pasti, sudah bisa dipastikan yang paling baik adalah yang entok. Ini poinnya 5. Karena tidak ada wewenang untuk ambil keputusan, dia telepon dulu atau berkoordinasi dulu dengan atasan yang sedang cuti, barulah dia menyampaikan sesuai dengan arahan dari Andika sebagai atasannya. Oke, yang poinnya 4 yang mana? Yang poinnya 4. Nah, ini mengambil keputusan dan menghadapi dengan berani si mantan. Nah, ini makanya saya bilang ini bagus ya, mengambil keputusan. Tapi kenapa dia dianggap kurang baik? Karena dia mengambil keputusan sendiri, sementara seharusnya itu bukan wewenang dia, gitu ya. Yang poin 3 yang mana? Oke, dia menunggu teman-teman yang lain untuk bisa menghadapi kasus. Artinya dia di sini tidak berani menghadapi sendiri, maka dia menunggu teman-temannya. Nah, ini agak sedikit kurang baik, gitu ya. Karena di sini dia staf operasional, dia yang dijumpai, gitu. Poin 2 yang mana? Poin 2 adalah yang bola. Nah, ini atasannya yang sudah datang nih. Tuh, ini anak buahnya luar biasa ya, nyuruh atasannya datang lagi cuti, gitu. Meminta Andika untuk hadir sebentar karena keadaan sedang genting. Oke, yang paling tidak baik yang pasti yang C, dia tidak ada wewenang sehingga dia tidak mau peduli, gitu ya. Bukan menjadi wewenangnya, jadi dia tidak peduli, gitu. Oke, jadi poinnya adalah dia mengambil keputusan berdasarkan dari diskusi dengan atasannya. Oke, yang nomor 10, nomor terakhir ya untuk semangat prestasi. 10, saya melihat tetangga saya yang menutup usaha makanan bebek Madura yang dulu sangat laris, namun kini sepi. Hingga akhirnya diputuskan untuk ditutup, disebabkan oleh, oke, kita lihat di sini salah satu ciri semangat berprestasi mungkin ya adalah apa? Salah satu ciri semangat berprestasi adalah evaluatif. Itu artinya di sini kita melihat umpan balik dari apa yang pernah kita kerjakan, gitu. Nah, kita lihat di sini dia menutup usaha makanan yang dulu adalah laris. Nah, mungkin dia ini kurang evaluasi. Kita lihat pilihan A, bertahan pada cara yang sama sekian tahun. Nah, berarti ini tidak ada inovasi, tidak ada ini, dia tidak mengevaluasi mungkin ya. Dia menganggap dari dulu sampai sekarang tetap menjalankan dengan flow yang sama. Nah, tapi efeknya apa? Dia menutup tempat usahanya atau bangkrut. Kita lihat apakah ini jawaban paling baik. Kita lihat yang B, terlalu mengandalkan status bayar saja. Nah, yang C, kurang fokus dalam menjalankan usaha. Dan yang D, menunda membuat menu makanan lain karena takut gagal. Yang E, putus asa. Oke. Apa kira-kira penyebab ya? Apa kira-kira penyebab tempat makan ini atau usaha ini yang dulunya laris sekarang tutup? Oke, kita lihat yang berhubungan dengan ciri semangat prestasi, salah satunya mungkin evaluasi. Oke, kita lihat apa yang membuat dia tidak mampu bertahan atau tutup. Yang A, bertahan pada cara yang sama sekian tahun. Nah, inilah inilah cara yang salah ya. Artinya dia tidak ada evaluasi sehingga dia membuat sesuatu hal yang monoton, tidak ada kreativitas, tidak ada inovatif, sehingga dia tertahan di usahanya yang seperti itu saja, gitu. Ini dia bertahan pada cara yang sama sekian tahun. Dia tidak ada inovasi, tidak ada perubahan, tidak mengikuti perkembangan zaman, gitu. Makanya itu kemungkinan tempat makannya tutup, sementara yang lain sudah selangkah lebih maju, gitu ya. Maka inilah yang mungkin yang menyebabkan dia tutup, karena dia hanya bertahan pada satu cara
selama sekian tahun. Oke, yang poin yang 4 yang mana? Poin yang 4, menunda membuat menu makanan lain karena takut gagal. Nah, ini hampir sama dengan ya, berarti dia menunda juga gitu. Bertahan dengan menu-menu makanan yang ada dari dulu, mungkin nggak ada inovatif atau nggak ada kreativitas di sini karena dia takut gagal gitu. Kita lihat karena ada takut gagal. Oke, yang poin ketiga yang mana? Yang cantik, kurang fokus dalam menjalankan usaha. Oke, mungkin pikirannya bercabang nih. Yang poinnya 2 yang mana? Yang bola, terlalu mengandalkan satu supplier. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan kegagalan gitu ya, terlalu percaya atau terlalu mengandalkan satu supplier saja. Poin 1 yang pasti yang mana? Putus asa gitu. Oke,